dan juga ada pengiring kita, Mas Indra. Nah, adik-adik, pada hari Minggu ini sudah pada sarapan dan mandi belum? Pasti sudah kan? Nah, kali ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan kali ini nanti dibawakan oleh Mbak Ginda. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan sebagai lagu pembukaan, kita mau angkat satu lagu pujian judulnya Yesus Kekasih Jiwaku. Musik. Silahkan adik-adik lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu akan mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau bukakan hati anak-anak-Mu agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, kali ini supaya kita semangat mengikuti sekolah minggu, kita mau angkat satu lagu pujian yaitu Yesus Sayang Padaku. Musik. Adik-adik semuanya, apa kabarnya nih? Iya, semoga sehat selalu ya. Nah, kembali lagi di sekolah minggu online bersama Mbak Ginda yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa.
Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami semua dapat mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami semua dan mengurapi kami semua agar kami dapat membuka hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya, sekarang kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Yuk disiapkan dulu Alkitabnya, yang belum diambil bisa diambil dulu Alkitabnya. Kita akan membaca bersama-sama dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-13, ayat 10 sampai dengan 17. Yuk dicari dulu yuk. Dari Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17. Udah pada ketemu? Oke, kalau udah ketemu semua, kita akan membaca bersama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Oke, itu tadi bacaan kita pada pagi hari ini. Nah, setelah ini kita akan melihat video pendek ya adik-adik. Kita akan bersama-sama menonton video itu. Jadi selamat menyaksikan. Suatu kali pada hari Sabat, Isa mengajar di sebuah tempat ibadah. Di situ ada seorang ibu yang sudah 18 tahun dirasuk oleh roh kelemahan. Akibatnya punggungnya bungkuk dan ia tidak dapat berdiri tegak. Ketika Isa melihatnya, dipanggilnyalah ibu itu lalu bersabda, "Ibu, sekarang bebaslah engkau dari penyakitmu." Isa meletakkan tangannya atas ibu itu, dan saat itu juga sembuhlah ia, lalu memuliakan Allah. Kepala tempat ibadah di situ marah melihat Isa menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu katanya kepada orang banyak yang ada di situ, "Ada 6 hari untuk bekerja. Kalau kalian mau disembuhkan, datanglah pada hari-hari itu, jangan pada hari Sabat." Tetapi Isa sang junjungan bersabda, "Hai kamu orang munafik, bukankah pada hari Sabat kamu masing-masing melepaskan lembu atau keledaimu dari kandang dan membawanya untuk minum? Ibu ini adalah keturunan Nabi Ibrahim. Sudah 18 tahun lamanya ia diikat oleh kuasa setan. Tidak bolehkah ia dilepaskan dari ikatan itu pada hari Sabat?" Karena Isa bersabda seperti itu, maka orang-orang yang menentang dia menjadi malu sekali. Tetapi orang banyak yang berada di situ gembira melihat semua perbuatan mulia yang telah dilakukan olehnya. Nah, kita sudah bersama-sama menyaksikan video pendek ya adik-adik. Oke, Mbak Gina mau tanya dulu nih. Tadi ceritanya tentang apa, ayo? Kalau adik-adik memperhatikan pasti bisa jawab nih, ceritanya tentang apa? Iya, tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan wanita bungkuk pada hari Sabat ya. Nah, jadi ceritanya ada seorang ibu yang sedang menderita sakit ya. Nah, sakitnya itu apa?
Iya, sakitnya ibu ini diikat oleh kuasa roh jahat sehingga tubuhnya itu bungkuk dan tidak bisa berdiri dengan tegak. Adik-adik bisa bayangkan sendiri gimana kalau kita setiap hari berjalan dengan bungkuk dan tidak bisa berdiri dengan tegak. Mau tidur, mau makan, itu susah sekali ya adik-adik. Berjalan pun sangat kesusahan karena hanya bisa melihat ke bawah. Mau lihat atas samping aja susah sekali ya. Nah, adik-adik bisa bayangkan sendiri gimana susahnya menjalani kehidupan sehari-hari dengan badan yang bungkuk. Dan itu terjadi kepada ibu itu selama 18 tahun lamanya. Wah, kira-kira adik bisa bayangkan sendiri gimana susahnya ia melakukan pekerjaan rumah sehari-hari ya. Nah, tetapi ibu ini pantang menyerah ya adik-adik. Ia tetap rajin pergi ke gereja, ia tetap rajin beribadah, dan suatu ketika ia pergi ke rumah ibadah, ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus merasa iba ya adik-adik. Tuhan Yesus merasa kasihan kepada ibu itu, sehingga Tuhan Yesus memanggil ibu itu dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Nah, Tuhan Yesus lalu meletakkan tangannya di atas ibu itu dan punggung ibu itu menjadi lurus dan dapat berdiri tegak kembali dan berjalan dengan normal ya. Nah, begitu ibu merasakan tubuhnya sudah sehat lagi, sudah dapat berdiri dengan tegak dan dapat berjalan dengan tegak, ia sangat bersukacita dan memuliakan nama Tuhan. Oke, tetapi di sisi lain ternyata ada yang gak suka dengan perbuatan Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat ini. Nah, orang yang tidak senang dengan perbuatan Tuhan Yesus ini adalah siapa? Ada yang tahu adik-adik? Iya, ini adalah kepala rumah ibadah ya adik-adik, yang tidak senang dengan perbuatan Tuhan Yesus yang menyembuhkan wanita bungkuk di hari Sabat. Nah, kenapa sih kok kepala rumah ibadah ini merasa gusar? Karena bagi orang-orang Yahudi, hari Sabat itu adalah hari peristirahatan bagi setiap orang percaya, termasuk pula bagi orang-orang Yahudi. Nah, namun arti dari hari Sabat ini maknanya telah sedikit bergeser ya adik-adik, jadi sedikit melenceng. Nah, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa hari Sabat di mana hari itu tidak seorang pun diperbolehkan melakukan suatu kegiatan sekalipun untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, tapi di sini Tuhan Yesus tetap kekeh. Tuhan Yesus berkata bahwa untuk menyembuhkan, untuk kesembuhan, pertobatan, dan pengampunan hanya ada satu kata yang tepat untuk kita ucapkan dan kita lakukan, yaitu sekarang juga. Nah, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, melalui cerita tentang wanita bungkuk yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di hari Sabat, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa perbuatan baik itu tidak mengenal hari libur ya adik-adik. Jadi kita bisa melakukan perbuatan baik di setiap saat dan dimanapun kita berada. Nah, kita semua harus melakukan perbuatan baik ya adik-adik, karena kita telah menerima berkat keselamatan dari Tuhan, dan perbuatan menolong orang lain itu adalah bukti kasih kita kepada Allah dan juga sesama. Nah, di sini Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa selain beribadah kepada Tuhan, kita juga harus selalu melakukan hal yang baik kepada sesama kita nih. Nah, percuma kan kalau kita rajin sekolah minggu tiap hari, rajin beribadah tiap hari, tapi kok kita melakukan hal yang jahat kepada teman kita. Nah, itu Tuhan Yesus tidak suka ya adik-adik. Jadi kita harus selalu melakukan perbuatan baik dimanapun kita berada dan kapanpun. Nah, jika kita semua bisa menolong hari ini, kita bisa menolong orang itu atau teman kita hari ini. Nah, kita juga harus langsung menolongnya adik-adik tanpa menunda-nunda untuk menolong orang lain. Nah, seperti itu dulu ya firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Gimana ceritanya, seru kan? Iya, pasti seru banget ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di sekolah minggu online selanjutnya adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan. Dadah, Tuhan memberkati.
Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Pasti firman Tuhan kali ini bagus sekali. Nah, kali ini kita mau membawa persembahan kita ya. Persembahannya silakan dikumpulkan, nanti dititipkan ke mama papa, agar besok dapat dibawakan ke gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan kali ini, kita akan mengangkat satu lagu pujian, Beri Syukur. Musik! Oke adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama berdoa syafaat ya. Yuk kita siapkan hati, pikiran kita akan berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati ibadah online pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan kami telah mengumpulkan persembahan ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan sucikan, kiranya Tuhan urapi persembahan ini, agar persembahan ini dapat bermanfaat untuk gerejamu dan tentu saja untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati mereka, Engkau berikan umur yang panjang, Engkau berikan berkat yang melimpah, agar mereka dapat terus mendampingi kami dimanapun kami berada hingga dewasa nanti. Dan kami juga berdoa untuk studi kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati studi kami, di mana saat ini kami sudah mulai bertatap muka di sekolah dengan Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman kami. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada kami semua, agar kami dapat melaksanakan aktivitas kami di sekolah dengan baik dan juga dapat mengerjakan tugas-tugas kami dengan baik Tuhan Yesus. Dan sekarang kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan selalu berkati pemerintahan kami di Indonesia ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan selalu mengurapi setiap orang yang boleh berjuang untuk pemulihan negaramu ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan beri kesehatan, kiranya Tuhan beri umur yang panjang, agar dapat mengelola pemerintahan Indonesia ini dengan baik dan dapat segera pulih dan bangkit kembali Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan Yesus yang kami panjatkan ke dalam tangan kuasa-Mu, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kali ini kita mau membacakan iman rasuli ya. Silakan tangan kanan adik-adik ditaruh di dada kiri adik-adik. Kita mulai ya. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan ya, yang akan Mbak Ginda bacakan. Yuk kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, kali ini kita sudah hampir sampai di penghujung acara ya. Sebelum kita menyelesaikan sekolah minggu kali ini, kita mau angkat satu lagu pujian lagi, Yesus Angkat Bebanku. Musik! Nah, jadi kali ini sekolah minggu online-nya sudah selesai ya. Sampai jumpa di sekolah minggu